Her Mulyadi. Halo, Kabar Bapak Adit. Her? Alhamdulillah baik. Adit Alhamdulillah. kumaha? Baik-baik, alhamdulillah. Baik. Kesibukannya apa aja sekarang nih? Kisi-kisi bukannya. Ya, kesibukannya apa aja, Hermul? Biasa, Ngajar aku. Hermul ini suka tahu kalau misalkan saya tuh suka salah nyebut gitu. Ya, ya kan? Kayak ini Pak Adit tuh lebih ke kayak isyananya cewek ya. Jadi salah sebrut, Salah nyebut tuh. kayak hurufnya kan ada yang kurang ya begitulah. Kekurangan manusia kan kita nggak tahu gitu. Iya, Jadi ya benar benar gitulah. benar. Gimana? Kesibukannya Hmm? bekerja menjadi guru, Guru mengajar gitu. apa tuh? Begitu Pak Adit. Jelasin dulu Hermul tuh guru apa? Aku guru SD salah satu salah satu SD swasta di Bandung ngajar bahasa Jerman. Sebutin dong di mana sekolahnya. Nah, Kemarin, biar kemarin tuh nanti kayak kemarin di podcastnya pertama, saya dengan Pak Riki tuh ngajar di SMA 27. Nah, Hermul itu ngajar di oh, mana? aku di SD nih di sini biar editornya kerja nih di sini nih. Biar editornya kerja, ya Allah. Editornya editornya gua itu tuh Ya, yang ngerekam ya gua biar itu. kerja kan jadi Ya, benar-benar. gajinya bagus. Nih di sini ya, aku Hmm. sebutin deh biar kalian harus tahu tulisannya ini dibacanya SD Kuntum Cemerlangnya di sini ya, editor nih. Allahu Akbar. Jadi males Ya ngedit gitu. kalau Jadi di aku ngajar di SD Kuntum Cemerlang. Kuntum Cemerlang ya. Alhamdulillah. Masih ngajar Jerman atau Alhamdulillah. sama job lain? Masih apa? Maaf. Masih ngajar bahasa Jerman atau sama ada job lain tuh selain jadi guru Jerman di sana? Masih ngajar bahasa Jerman di Kelas sana. berapa aja? 1 sampai 6 Oh, gitu. 1 sampai 6 berapa rombel? 12 ya? 12 di 12. Kuntum Nah, Cemerlang, satu berarti jenjangnya 2 kelas. berarti A, Ya, B, A, 12. B ya, sampai kelas 6 ya. Betul, betul. Hermo, ada Ya. pengaruhnya nggak sih pandemi buat Hermo? Kalau di aku sih lebih ke pengaruhnya nggak terlalu besar. Hmm. Untuk masalahnya kan banyak kan kalau misalnya di bidang apanya. Kalau pertama di bidang finansial, di bidang apa ya kayak materi gitu, alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh Pak Adit karena kalau saya lihat di kayak teman-teman di luar sana ada yang dirumahkan kan kerjanya, ada yang malahan dikurangi jadwal jadwal untuk bekerjanya, penghasilannya pun pasti dikurangi. Nah kalau di sekolah saya bekerja, alhamdulillah nggak ada apa pengurangan, nggak ada pengurangan materi atau apa namanya jadwal untuk mengajar. Jadi kalau dari segi itu nggak ada, tapi ada yang paling berpengaruh yaitu dari segi kalau menurut saya sosial life, Sosial ya, kumpul sama sosial life human teman-teman karena gitu ya kan, sama hah, komunitas gitu, jadi berkurang ya. that's right. Betul. Jadi kayak lebih ke kan kita manusia yang dimana manusia itu harus bersosialisasi Bersosialisasi. dengan manusia Ya. lain. Tapi karena pandemi Hmm. ini tuh berkurang gitu. Jadi kayak ya gitu. Itu aja sih kalau saya mah Pak Adit. Terus menyikapinya pandemi seperti ini gimana sih Hermo? Masih tetap bisa nggak ngerasain bahwa alhamdulillah masih bisa ngerasain juga sih mendapatkan apa bayaran gitu atau ada rezeki lain dari apa komunitas lain kan Hermo nih aktif banget nih di organisasi bukan hanya di sekolah tapi di organisasi-organisasi lain salah satu influencer juga nih teman-teman. Hermul ini udah punya followers banyak puluhan ribu. Beda sama saya mah cuma berapa? Cuma 50. Itu juga siswa Ya saya Adit bikin. posisinya di sini ya. Ya, Pak Adit di sini ya. Aku udah kayak di atas gitu. Enggak deh, waduh, ya. bercanda. Enggak bercanda, bercanda. Hmm. Tadi apa pertanyaannya? Nah, Apa gimana cara kalau menempatkan dari diri gini? Kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi nih, lagi pandemi, terus kamu masih bisa bersyukur nggak dengan Yuk, aku situasi kalau seperti di ini? pandemi ya, di pandemi ini aku bersyukur tuh karena melihat cerita-cerita teman sendiri gitu, Pak Adit. Gimana Jadi gimana kayak tuh? misalnya kalau misalnya saya lihat ada beberapa teman yang memang dia di bidang kan misalkan kerjanya di mall gitu, Pak Adit, mau di Ya. restoran atau di toko baju, ada teman-teman yang kayak
dia seminggu cuma sekali kerjanya, dia update status. Terus ya gitulah, banyak free time-nya. Terus kalau saya lihat ada juga yang kayak dikurangi jam kerjanya cuman seminggunya teh 3 kali. Ya gitu, jadi kayak banyak yang oh ya udah lu harus bersyukur mul, kayak kamu masih kerja Senin sampai Jumat dapat penghasilan. Bahkan alhamdulillah Pak Adit, di pandemi ini dari tahun meluncurnya saya ngerasanya baru ngerasain kalau efek dari media sosial itu sekarang yang saya rasakan tuh di tahun ini banyak alhamdulillah job kayak endorsement gitu. Oh, Karena endorsement. Oh iya, ya benar-benar. betul. Saya sih udah lihat ya, udah lihat Instagramnya dari Hermul ini. Coba bisa disebutin dulu dong akun Instagramnya apa? Akun Instagramnya mulia.di. Mulia.di. Ya, Biasanya di sini endorse ya, apa aja sih tuh semuanya? mulia.di. Dari apa, fashion atau makanan gitu? Oh ya, kalau aku tuh di Instagram mungkin bisa dibilang apa ya? eh, foodies, lebih ke foodies sih Pak Adit. Kalau bisa dibilang tuh 80% foodies, karena resep makan, orangnya tuh resep nge-review makanan, jajan, makan yang aneh-aneh, yang unik-unik di Bandung. Terus 20%-nya saya suka ke fashion traveling gitu. Fashion ada, traveling ada. Aku suka suka banget kayak nge-explore tempat kafe baru, nge-explore kayak tempat-tempat baru. Ya gitu deh. Itu 20%-nya. Tapi kebanyakan kalau endorsement tuh makanan tadi. Oh, nah awal Gitu. mulanya tuh kayak gimana sih Hermul bisa di-endorse sama salah satu apa tempat makanan atau kafe gitu? Hmm. Saya kalau lihat Nah, story-nya Hermul itu memang kayak jalan-jalan tapi itu kerja ya sebenarnya ya. nah iya, banyak yang mungkin Nah, dari teman-teman dari media sosial yang kenal aku atau yang belum kenal aku, banyak yang kayak nge-DM-nya tuh jalan-jalan terus, kok bisa, ya benar kok, benar. kok jalan-jalan terus, kok jalan-jalan terus, padahal memang kelihatannya memang jalan-jalan, padahal di situ apa namanya, nyari uang gitu, ternyata ngonten tuh. Sekarang aku bilangnya ngonten ya, membuat sebuah konten tuh. Awal mulanya Pak Adit, kan dulu tuh kalau aku tuh dari 2020 tuh followers cuman 4.000. Setiap Bentar, bulan tuh bentar, cuma bentar. naiknya kalau nggak salah 2020 itu sebelum pandemi atau setelah? 2019, maaf. Oh, 2020 kan 2019. tahun Oke. kemarin. Hmm. 2019 tuh masih 4.000 gitu. 2020 pas masuk pandemi itu cuman 5.000, kayak naiknya tuh karena apa namanya? Aku ikutan ada kayak kumpulan influencer di Kabupaten Bandung. Terus aku ngecamp gitu di satu hotel di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Kebetulan Oh, oke. karena memang dulunya aku kan duta pariwisata, jadi tahu informasinya langsung dari dinasnya. Nah, Hmm. di situ diikutin karena ada minimal followers Instagram, di mana minimalnya adalah 2.000 followers Instagram. Aku udah 4.000 berapa. Di situ kenal banyak orang, Pak Adit. Naik tuh 5.000 berapa. Belum ada endorsement. Endorsement cuman kayak misalnya ada teman yang jualan keripik. Mulai ini followers kamu 5.000, boleh dong Insta storyin di ini aku kirimin ya. Jadi lebih ke kayak sok aja free endorse, aku nyebutnya free endorse, nggak usah bayar. Nah, naiknya Pak Adit, awal mula naik followers tuh dari 5.000, 7.000, 9.000, mungkin orang-orang pada bilangnya wah ini mah beli followers atau apa. Jadi naiknya tuh kalau Pak Adit nge adalah ketika aku lupa tanggal berapa, bulan apa, pokoknya di 2020 aku di DM sama orang Vietnam, di mana dia adalah salah satu marketing dari eh, aku boleh nyebutin nama Oh, nggak sih, kayak keren, keren, keren. marketing dari tempat tempat belajar bahasa Inggris Mm-mm. online gitu, yang namanya adalah Ingbreaking, itu aku In nyebutin breaking. ya. Nah, Ingbreaking itu marketingnya orang Vietnam Pak Adit. Aku awalnya oh, kenapa ini orang kok nge-DM, dapat dari mana, terus aku cek Instagramnya, memang bener orang Vietnam, di mana dia bisa bahasa Inggris dan Indonesianya lancar. Awalnya di DM gitu, mau nggak, katanya pakai bahasa Indonesia Pak Adit, lancar banget sih bahasa Indonesianya. Dapat tawaran aku tuh jadi talent mereka, di mana harus menyebutkan dalam membuat 4 video gitu, satu videonya dibayar sekian. Udah langsung dibilangin kayak wah ini mah tawaran pisan, karena aku baru pisan, itu awal pisan endorsement pertama yang dibayar. Nah, dari situ aku iyain, dan ternyata pas
kita move WhatsApp, dia lancar banget ngobrol. Aku tuh pengen tahu ini bener-bener Ingbreaking nggak ya, dan ternyata dia emang orang Vietnam, nomornya juga nomor sana, bahasa Indonesianya lancar, terus langsung di situ Pak Adit, aku minta bantuan temen untuk video, langsung dikasih skripnya dari dia. Sebelum dikasih skrip dari dia, aku dikasih tanda tangan kontrak online, aku kirimin lagi, scan, kirimin balik, udah aja pembayaran setelah video beres. Dan itu beres, walaupun banyak revisi gitu-gitu, dari situ rilis ada di iklan, ternyata buat di iklan YouTube. Itu tuh. Oh iya benar, Nah, sempat benar. Hermo pernah itu lihat nggak sempat Pak Adit? jadi iklan di YouTube. Benar. Ya, Sampai ada yang nge-tag sempat ya Hermo di story IG-nya ya, benar kan? benar. Ah, Banyak nah, kan yang sekarang gimana? kayak, ini Mulyadi bener, ini Mulyadi nggak ya? Banyak yang nge-tag kayak gitu. Nah, dari situ Pak Adit, banyak yang email dan DM. Disangka Oh, orang-orang lain, saya adalah marketingnya, kedua, saya adalah brand ambassador. ya. Padahal bukan siapa-siapa. Jadi orang-orang tuh yang nge-DM tuh adalah Iya. menanyakan, ini worth it nggak ya Kak untuk les di sini? Kak, Kakak brand ambassador ya? Jelasin dong, ini aku pengen belajar, worth it nggak ya saya bayar sekian? Jadi gitu. Jadi aku tuh bingung ngebalasnya. Nah, dari balasan itu saya balas aja deh semuanya. Hampir berapa ratus orang. Di email juga, di emailnya cuma 10 orang lebih gitu ya. Nah, dari situ tuh mereka nge-follow. Karena aku suka Hmm. bikin konten-konten. Hmm. Nggak tahu kenapa ya banyak yang follow dari situ. Banyak nambah. Terus dari nambah jadi berapa ya? 9.000 atau belum 9.000, 7.000 mau ke 9.000. Itu tuh cepat banget lah pergerakannya. Dimulai dari Ingbreaking. Itu Pak Adit. Nah, ini tuh dari awalnya followersnya 2000 ya kalau nggak salah ya, Hermo tuh. Ya, dari 2000 2000. sekian. Berarti apa yang dilakukan Hermo ini selama pandemi di 2020 ke 2021 sekarang kayak gitu. Benar. Melejitnya dari tahun kemarin. Sebenarnya ada tips dari Hermo nggak sih biar misalkan kita ini kalau misalkan survive-nya tuh di dunia entertain ini, misalkan kayak bikin konten atau misalkan bernyanyi ataupun memiliki dia punya bakat puisi atau dan yang lain-lain gitu ya. Nah, gimana Hmm. caranya biar bisa mencapai suatu hal yang diinginkan tersebut? Um, karena memang aku orangnya suka nge-follow selebgram gitu. Jadi kayak kalau kita mau kalau kita mau jadi sesuatu, kita harus punya referensi seseorang untuk menjadikan seseorang itu adalah acuan. Tapi bukan mengikuti, tapi menjadikan referensi. Contoh, kalau kita mau, saya misalnya, saya pengen jadi selebgram, saya tuh nge-follow orang-orang yang selebgram. Nah, harus dikerucutkan lagi, selebgram tuh seperti apa? Apakah dia mau selebgram semuanya diambil, atau mau apa? Banyak orang yang udah jadi selebgram, Pak Adit, yang followersnya lebih dari saya, memberikan advice atau apa namanya, perintah, memberikan saran gitu, nasihat ke saya tuh, yang bagus adalah Instagram kamu, kalau kamu mau jadi content creator atau influencer, kamu harus fokus. Mau jadi komedi, mau jadi businesswoman, businessman, mau jadi apa namanya, vlogger kah, mau jadi traveler kah, atau mau jadi foodies, atau mau jadi fashion designer, atau mau jadi yang tukang make up gitu Pak Adit. Jadi lebih ke banyak saran, dan saran yang paling bagus itu adalah fokus aja satu. Nah, Fokus aja makanya sama sekarang sama satu bidang ya. betul. Jadi kayak mungkin awalnya aku pengen semuanya diambil, cuman kayak tapi kayaknya bisa jadi, cuman kamu harus punya yang kayak 50% lebih apa nih. Nah, sekarang aku udah mulai ketahuan yaitu foodies. Jadi kayak pecinta Oh, makanan gitu. Aku ya. menyebutnya kayak pecinta makanan, aku resep makan gitu. Bukan orang yang bisa ngejelasin tentang makanan, tapi aku resep makan gitu aja. Jadi fokus aja sama satu hal yang kamu pengen kuasain gitu. Berarti apapun yang kita inginkan, sebenarnya kita harus fokus pada satu tujuan kita ya. Misalkan kalau kita fokusnya ingin di musik, berarti musik gitu kan. Kalau misalkan Ya. ingin menjadi seorang konten kreator gitu kan. Nah, ini juga Hmm. sebenarnya pembelajaran sih buat saya buat jadi konten kreator. Mudah-mudahan bisa Hmm. melejit nih di YouTube. Ya, amin, 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 amin. amin ya. Kan Mudah-mudahan. bidangnya berarti Pak Adi tuh YouTuber kan. Betul. Berarti, nah Pak Adi tentang mau apa nih YouTubernya? Mau nge-review, ngebikin prank orang lain, mau Wah, nge-review, mau ngobrol, kan
Nah sekarang Pak Adit bikin podcastan, nih keren. Pak Adit udah nge-branding diri Pak Adit. Atau Gitu. mau ngeliatin mobil-mobil, Kalau punya liatin mobilnya, rumah-rumah, rumah-rumah, emang kan tuh ya. punya banyak rumah boleh Iya. gitu. Rumah orang lain di Kalau review. kalau udah lebih dari 150 juta followers ya. Ya, Subscriber. Subscriber kalau itu. subscriber. Hmm. Gitu. Hermo, berarti apa yang telah Hermo bukan cita-cita kan tapi inginkan gitu tercapai nggak sih menurut Hermo? Apa maaf Pak Adit? Helmur. Hermul. Salah nyebut we. Lanjut. Ya, jadi gitu Hermo, apa yang Hermo inginkan sekarang tercapai atau belum sih? Masih belum puas Keinginan gitu dengan manusia mah, pencapaian yang sekarang itu. oh, kalau menurut aku keinginan manusia mah kan dinamis ya. Ya Gak betul. pernah gak pernah sampai pada tahap keinginannya. Jadi gini, ketika aku Agustus pengen ke Bali, ketika pas di Bali ngelihat orang ada di Turki, ya aku pengen ke Turki. Pas akhir nanti Januari aku ke Turki. Pas aku di Turki, orang-orang lagi di Nah, Eropa, aku pengen ke Eropa. ya, Jadi ya, ya, ya. setiap saat keinginan seseorang tuh pasti berbeda. Makanya keinginan itu dinamis. Ketika ada pertanyaan apakah udah tercapai, eh, kalau bisa dibilang manusia mah kan yang nggak pernah puas ya, ya belum gitu Pak Adit. Kayak pengen terus aja belajar gitu. Karena sekarang juga nggak bisa, aku nggak mau sih orang kayak bilang selebgram, influencer atau apa. Karena kalau Pak Adit tahu, aku tuh ngasih ngasih ke orang-orang yang kenal tuh free endorsement loh. Jadi misalnya ada Pak Adit punya punya apa namanya? Branding sendal Punya, misalkan. ya, jualan sendal nih Pak Adit. Pak Adit punya brand Nah, bisnis, mau nge-endorse ke saya, jangan, pasti nanya kan di mall berapa. Nah aku tuh bakal ngasih free, dan itu tuh emang bener free. Aku bakal free di Instagram Story tapi gitu. Nah sisanya kalau mau endorsement lagi, mau di feed atau apa, memang sekarang aku diniatan kalau udah lebih dari 10.000 followers, bakal aku ada target fee-nya gitu. Jadi berarti ya gitu, ukuran fee-nya belajar. juga antara di story dengan di feed itu beda ya? Beda Pak Adit. Beda-beda. Lebih mahal yang masuk feed kan? Ya, lebih mahal yang masuk feed Udah dan ada mengerti. Ya, waktunya ya, ya, ya. dalam 1 bulan kayak gitu. Seru nggak sih Hermo seperti ini? Jadi apa ngepromoin tempat makan, kafe gitu. Seru nggak sih sebenarnya? Seru banget sih, seru Ini banget passion kalau passion passion Hermo banget nggak sih? jadi bisa jadi ya, karena anaknya sering jalan-jalan, nggak bisa diem, Pak Adit, Ya nggak bener. bisa sising di rumah. Jadi ya ketika ada tawaran visit store atau visit cafe, senang banget. Ada tawaran untuk endorsement makanan, senang banget gitu. Apalagi ngebantu teman-teman yang punya bisnis kan, aku pasti senang banget gitu. Ya sih kalau saya main sama Hermo tuh referensi main tuh pasti di Hermo gitu. Tempat makan, terus tempat main kayak gitu. Hermo tuh lebih tahu daripada saya karena Hermo ini tadi ya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Di sana juga masih aktif nggak? Di sana udah jadi alumni, cuman dapat informasi-informasi, jadi nggak jadi orang yang mengeksekusinya sih karena ada bagiannya. Tapi ketika dinas membutuhkan lebih, biasanya di apa namanya suka diinformasikan di grup gitu Pak Adit, gitu untuk alumni Mojang Jakato. Nah, Hermo, kan pasti kalau misalkan lagi sibuk kayak gini, Hermo juga sebenarnya ngajar ya di SKC ya, Sekolah Kuntum Cemerlang. Kebetulan pernah ngajar juga di sana. Nah, suka ngerasa nggak sih kalau misalkan mood buat ngepromoin itu kadang naik turun gitu. Gara-gara Betul. mungkin sibuk kerja atau mungkin Hermo kecapean atau mungkin Hermo benar-benar gak mau lah, bukan gak mau tapi lagi mager gitu buat ngepromoin. Nah, gimana sih ngelola moodnya biar tetap stabil gitu, biar kerjaan bisa, kemudian ngepromosin juga lancar. Nah, gimana caranya? Untuk mood, setiap orang kan suka nggak tahu kapan bagusnya, nggak tahu kapan lagi jeleknya. Tapi diri sendiri yang tahu.
wah ini lagi bagus nih. Nah, ketika lagi bagus, kamu optimalkan, kamu lagi di kerjaan, kamu optimalkan untuk bekerja. Nah, ketika lagi jelek, kalau bisa, kalau aku sendiri Padit nge-manage-nya adalah lebih ke kayak dengan mencari makanan yang enak, kedua dengan mendengarkan musik atau melihat video-video lucu. Jadi kayak ada me time-nya aku tuh Padit mendengarkan musik, melihat video lucu, yang ketiga adalah makan, cari makan enak atau minuman enak. Ketika itu moodnya, kalau aku ya itu, moodnya udah naik, aku bisa tuh bikin konten, aku bisa kayak bikin jadwal ngajar, bikin kayak apa video pembelajaran untuk anak-anak kayak gitu. Jadi mood itu ya nggak apa-apa, wajar manusia ketika lagi itu. Bisa jadi ada 4, satu lagi yaitu tidur. Ya tidur, benar. Tidur yang cukup ya, bukan Tidur yang tidur cukup. jam 7 pagi masih tidur, jam 8 pagi masih tidur, Nah, nggak juga kan, enggak nggak kayak gitu. gitu. Enggak juga. Jadi Jadi tidur kayak yang misalnya cukup. kita pulang kerja jam 3 tuh, butuh tidur 30 menit, itu tuh nggak apa-apa loh. Kayak biar kayak ngecharge apa namanya body kita kalau aku. Mood ya, biar ngecat. Moodnya, Kalau HP mah itu. setengah jam lelah dicas gitu kan. Iya Jadi benar, walaupun nggak full ya tapi kamu punya punya tenaga. baterai yang cukup, tenaga cukup untuk bekerja lagi. Nah, dan satu hal lagi, kalau misalnya kamu tahu job intinya aku tuh kan sekarang ngajar. Nah, aku tuh punya endorsement Pak Adit, misalnya ada 3 endorsement, 3 barang yang harus saya review. Nah, itu harus tahu kapan kita bikin video, kapan kita ngeditnya. Jadi jangan semuanya diterima di minggu itu. Kayak misalnya hari besok tuh Senin. bakal ada kiriman 2 makanan. Ya. Nah, misalnya ada kiriman 2 makanan. Besoknya lagi ada tawaran. Nah, kalau bisa mah, Pak, Bu, kirimnya hari Sabtu ya. Karena jangan mendekati. Kalau aku mah lebih ke kayak, oh, karena job aku tuh bukan di konten kreator, Pak Adit. Jadi job aku tuh adalah ngajar. Ya udah kamu tuh fokus aja ngajar, tapi di tengah-tengahnya sisipkan tuh bikin konten. Jangan setiap hari. Jadi nggak capek juga ke kitanya fisiknya yang utama gitu. Jadi kita harus milih-milih aja selektif aja, ngambil ngambil endorsannya hari apa, di reviewnya kapan. Itu kalau aku. Ini jadi inspirasi juga ya sebenarnya kalau misalkan kamu punya bakat lain selain mengajar gitu kan. Bisa Betul. jadi ini jadi alternatif buat menambah pengalaman juga untuk menambah fee buat kamu gitu. Nah, Hermo selama mengendorsekan makanan atau apa tempat-tempat makanan, kafe dan lain-lain, pernah nggak punya pengalaman yang menurut Hermo tuh jadi menyakitkan atau mungkin konyol gitu, bisa diceritakan nggak Hermo? Pengalaman apa selama mengendorsekan atau mempromosikan makanan di akun Instagram Hermo ini? Kalau pengalaman apa ya? Oh iya, paling ini yang pengalaman yang enggak ya, kayak ternyata aku baru ngerasain kalau misalnya di followers aku yang udah 10.000 lebih itu Pak Adit, adalah mungkin aku bisa dibilang haters gitu. Kenapa Oh, haters? udah Karena ada haters ya? dia menyebut, aku bilangnya apa ya, bukan haters sih, haters kan lebih ke kayak ngehujatnya tuh nggak mikir gitu kan. Kalau ini Ya. mah aku rasa dia bukan haters, apa ya, netizen yang julid gitu. Walaupun itu teman aku, jadi ada Pak Adit, ada teman aku yang kenal, ada juga teman, bukan teman, followers yang nggak kenal. Kayak misalnya dia tuh apa namanya, bukan ngomen tentang makanannya, ngomen tentang aku, kok kayak misalnya gini, kok banyak jerawat ya sekarang kamu, terus kayak kok lebih hitam ya sekarang dibanding SMA. Oh, iya 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 iya. Aku cuman kayak, Hmm. itu menurut aku kalau misalnya orang yang baperan ya, itu pasti langsung naon sih gitu kan. Iya iya benar Nah benar kalau aku benar. sih suka dibalasnya gini Pak Adit, kalau aku ngebalasnya, oh iya sih, aku tuh sekarang memang item, kamu boleh dong endorse aku pemutih, gitu-gitu. Aku suka heureuy-heureuy bercandain, Ah iya iya kayak iya. iya Di kan bawah orang santai gitu, di bawah kan santai ya. ya di bawah santai Pak Adit. Jadi kayak ayo udah deh ini lucu-lucunya, belum belum sampai ada yang kayak bikin sakit hati atau apa sih. Itu mungkin orang yang baperan sakit hati sih, dibilang kayak banyak jerawat ya, bibirnya hitam ya, suka ngerokok ya, ih kok gendutan, sekarang kamu kok kayak lagi sakit ya.
Oh, ada sekarang ya tuh Hermo kayak gitu ya. ada. Terus yang ada sih yang pernah aku sakit hati tuh kalau Pak Adit Nah, dia pernah ngechat gini, nge-DM gini. eh itu kamu makanannya beli sendiri ya, terus review sendiri ya, ya Dit. Allah, ya Ada yang Robi. gitu. Oh iya, tapi itu yang komen-komen netizen kayak gitu bukan dari orang lain ya, dari orang yang tidak kita kenal, justru dari lingkungan kita sendiri gitu kan. Ya Bener. Allah, astagfirullahalazim. Oh, sampai seperti itunya ya. Baru tahu gitu, Jadi Her. kayak ada orang yang memang dia dia tuh tahu aku, cuman nggak kenal dekat. Dia mungkin mengiranya aku tuh sok-sokan jadi sosok kayak review makanan itu teh beli sendiri. Aku pernah langsung update Hmm. kalau misalnya insight Instagram aku tuh aku screenshot kalau Adit pernah aku pernah nge-screenshot insight Instagram orang yang nge-save foto aku, orang yang nge-share foto aku, yang komen dan Oh yang iya like iya tuh iya, pernah kelihatan. pernah pernah pernah. Pernah nggak pernah Kalau nggak. Iya iya iya. pernah aku update cuman 30 menit karena aku pengen lihat orang itu ngelihat apa belum. Biar Hmm. dia lihat. Langsung aku hapus pas ada orang itu ngelihat dit. Oh iya gitu. Ya. Oh, udah Nah, jadi ada kayak netizen yang lumayan seperti itu ya. Tapi bukan ya dari orang, julid. bukan dari yang kita nggak kenal gitu, justru Mhm, dari lingkungan kita sendiri gitu. Tapi benar. gimana Hermo, ketika Hermo apa berada di posisi seperti itu, cara memanajemennya gimana gitu biar tidak emosi atau jadi lebih sabar gitu ke Hermonya atau gimana? Ya, Biar nggak inilah, kalau aku biar nggak kita balas lagi gitu, biar nggak kita nah balas ya, lagi. karena dia adalah orang yang kayak kenal sama aku tapi belum kenal dekat dan kita berteman, aku lebih ke kalau dia udah toksik banget nih, Dit. Udah ada satu yang memang dia toksik banget karena komen terus-terusan tentang diri aku dan itu tuh mengganggu pikiran dan menurut aku itu adalah toksik, aku bakal hide story aku semuanya dari dia. Itu Hmm, caranya kalau aku. Jadi biar hide, kita menenangkan masih pikiran berteman ya. nih. Ya, di WhatsApp sama di Instagram kita masih berteman. Tapi kamu mungkin lihatnya aku tuh bakal nggak update status ya. Padahal aku tuh hide kamu gitu. Itu buat teman-teman yang lihat nanti ya. Kalau kamu lihat, kalau aku tuh nggak aktif Instagram dan WhatsApp, nah itu tuh kamu tuh aku hide. Ya ya ya. Jadi Berarti lebih ke gitu, Dit. Ketika dia toksik, uh, ya kamu jangan lihat aku. Nah, aku aja yang jadi nggak usah diblok lah. Udahlah, hide aja. Bener nggak? Gitu. ya sih biar lebih apa nggak kepikiran juga ya omongan-omongan yang kayak gitu bisa ngebuat jadi stres gitu. Walaupun memang Ya, kita mencoba buat sabar gitu, kita juga manusia kadang punya bener. rasa marah, kesel gitu kan, Hmm, kecewa gitu. Ya salah satunya dengan hide story gitu biar tidak dilihat oleh orang bener. itu dan orang itu Dari juga orang nggak itu. komen. Benar. Termasuk ke mantan juga ya. Enggak. Mantan mah karena udah nikah, jadi kayak ya udah. Mantan yang mana yang udah nikah ini? Udah boleh di skip. Adit juga Ya kan ya ya. ada. Oke, kita skip masalah itu ya, bukan bahas tentang itu. Ya, Hermo, kamu pernah ini nggak pernah baca buku terus apa lihat-lihat buku, baca-baca buku. Nah, ada quotes yang membuat Hermo ini kuat dalam menjalani kehidupan, termasuk untuk tetap bisa apa mempromosikan apa barang-barang atau makanan-makanan yang kamu promosikan gitu, biar bisa lebih kuat lagi gitu, biar bisa lebih mendingan jangan mendengarkan omongan orang gitu. Gimana caranya biar kamu atau pernah melihat quotes dari orang lain atau penulis oke. yang jadi inspirasi kamu Aku gitu. ya, yang jadi inspirasi aku tuh pernah dan sampai sekarang tuh nggak pernah aku skip dan aku ingat. Tapi aku lupa di siapa yang ngomong. Pokoknya pas aku SMA, apakah entah itu temen SMA atau guru. Pokoknya lingkungan SMA dulu aku pernah dengar dari satu orang ini. Dia bilang gini, Dit. Pas aku mau ikutan SNMPTN kalau nggak salah. Ada satu orang ngomong gini dan satu orang ngomong gini. Kalau nggak salah laki-laki, kalau satu orangnya, jadi ada dua orang yang aku pernah ingat perkataannya. Hmm. Nah, yang pertama, orang pertama ini laki-laki, dia bilang gini, kalau kita tuh punya keinginan tuh harus fokus.